Psikologi seorang pendiam dan baik berubah menjadi kejam dan sadis. Perubahan ekstrem pada kepribadian seseorang, dari sosok pendiam dan terlihat baik hati menjadi individu yang kejam dan sadis, sering menimbulkan pertanyaan besar. Fenomena ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Dalam psikologi, perubahan tersebut biasanya dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal, pengalaman hidup, dan kondisi lingkungan yang kompleks. Kepribadian pendiam tidak selalu berarti lemah atau tenang di dalam. Orang pendiam seringkali memiliki dunia batin yang aktif. Mereka mungkin menyimpan emosi dan pikiran tanpa banyak berbagi, cenderung memendam konflik, lebih sensitif terhadap penolakan atau perlakuan buruk, memiliki mekanisme coping yang lebih internal daripada eksternal. Sifat pendiam bukanlah masalah, tetapi ketika emosi tidak pernah diproses dengan sehat, itu dapat menjadi bibit ledakan di kemudian hari. 2. Akumulasi luka emosional yang panjang. Salah satu akar paling umum adalah trauma atau perlakuan buruk yang menumpuk lama, seperti perundungan atau bullying, pengkhianatan, kekerasan dalam rumah, pengabaian emosional, rasa tidak dihargai atau diremehkan terus-menerus. Seseorang yang terbiasa menahan diri bisa tampak baik dan tenang, padahal sebenarnya mereka sedang menyimpan luka dalam. Bila dibiarkan, luka emosional dapat memicu kemarahan laten, rasa benci, keinginan membalas, dehumanisasi orang lain. Ini dapat menjadi fondasi perilaku yang lebih gelap. 3. Mekanisme pertahanan diri yang berubah. Ketika beban psikologis semakin berat, seseorang mungkin beralih dari mekanisme pertahanan diri sehat ke mekanisme yang destruktif. Dari menghindar, berubah menjadi meledak. Dari pasif, berubah menjadi agresif. Dari introvert adaptif, berubah menjadi pendiam dengan kemarahan tersembunyi. Ketika tubuh dan pikiran merasa tidak lagi aman, beberapa individu mengembangkan pola pikir. Jika aku terus disakiti, lebih baik aku melawan, bahkan kalau harus lebih kejam. Ini dinamakan reaksi kompensasi ekstrim. 4. Identifikasi dengan kekuasaan atau kekerasan. Dalam psikologi kriminal, ada fenomena identifikasi dengan agresor. Artinya, seseorang yang pernah menjadi korban dapat secara tidak sadar meniru perilaku pelaku demi merasa lebih berdaya. Prosesnya, korban tidak berdaya, menemukan bahwa kekerasan memberi rasa kontrol, menjadi pelaku. Dalam beberapa kasus ekstrim, ini menghasilkan perilaku sadis, karena kekuasaan memberikan euforia. Rasa sakit orang lain dianggap kemenangan. Emosi tertahan tersalurkan secara destruktif. 5. Tekanan hidup dan keterpurukan mendadak. Seseorang yang tampak baik bisa berubah drastis ketika mengalami krisis ekonomi, kehilangan orang terdekat, perasaan gagal total, penghinaan mendalam, putusnya relasi yang sangat berarti. Jika seseorang tidak memiliki dukungan sosial atau kemampuan regulasi emosi, perubahan ke arah gelap dapat terjadi. 6. Ketidakstabilan mental yang tidak disadari. Beberapa kondisi psikologis bisa memperburuk perubahan ini, misalnya depresi berat, PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, gangguan kepribadian, antisosial, narsistik, borderline, trauma masa kecil yang belum disembuhkan. Orang pendiam seringkali tidak terlihat sedang berjuang dengan kondisi mental internal. Lingkungan mengira mereka baik, padahal mereka menyimpan banyak hal yang membusuk di dalam. 7. Keterputusan empati. Untuk menjadi kejam atau sadis, seseorang biasanya mengalami penurunan kemampuan merasakan empati. Ini dapat terjadi karena terlalu sering disakiti, hidup dalam lingkungan penuh kekerasan, rasa sakit yang ditekan terlalu lama, kekecewaan atau pengkhianatan dari orang yang dipercayai. Ketika empati rusak, perilaku sadis muncul sebagai pelepasan tanpa rasa bersalah. 8. Ledakan yang terlambat, delayed explosion. Banyak individu pendiam tidak mengekspresikan kemarahan.
Namun kemarahan yang tidak diolah tidak hilang, ia menumpuk. Akhirnya terjadi ledakan yang tidak sebanding dengan pemicunya. Fenomena ini dalam psikologi disebut accumulated rage. Dan ketika meledak, perubahan bisa tiba-tiba, ekstrim, tidak lagi terkendali. 9. Kesimpulan, kekejaman bukan datang dari kekosongan. Seseorang yang awalnya pendiam dan baik berubah menjadi kejam dan sadis bukan karena satu alasan, tetapi kombinasi. Trauma yang tidak diproses, emosi yang dipendam, lingkungan yang buruk, pengalaman menyakitkan berulang, kehilangan empati, mekanisme pertahanan yang berubah. Kadang, perubahan itu adalah jeritan minta tolong yang terlambat. Memahami proses ini membantu kita lebih peka terhadap orang-orang pendiam di sekitar kita, bukan untuk menuduh mereka, tetapi untuk menawarkan ruang aman bagi mereka memproses emosi sebelum terlambat.